Tahukah Anda, sejak 1999, demokrasi di Indonesia telah bertahan lebih dari 6 kali lipat durasi demokrasi era 1950-an. Itu adalah kejutan besar, sebuah anomali yang membingungkan para ahli. Mengapa negara dengan tingkat heterogenitas ekstrim, mayoritas muslim, di mana sedikit negara muslim yang demokratis, dan warisan sumber daya alam yang melimpah, faktor-faktor yang seharusnya menjadi kutukan kegagalan justru tetap bertahan. Banyak yang pesimis, ada yang bilang keruntuhan itu sudah tertulis sejak awal, berakar pada pertikaian elit di masa lalu, atau bahkan karena kultur Jawa yang dianggap otoriter dan tidak cocok dengan demokrasi. Namun, buku Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, karya James Davison, memberikan jawaban yang jauh lebih kompleks dan jujur saja lebih menegangkan. Davison tidak hanya menantang pandangan klasik, ia membedah demokrasi kita menjadi 3 periode krusial: inovasi, stagnasi, dan polarisasi. Ini bukan lagi sekedar kisah sukses atau gagal, melainkan sebuah pertarungan multidimensi di dalam matriks 9 sel. Siapa aktor-aktor di balik panggung yang bisa menghancurkan demokrasi kita? Apakah kaum oligarki? Apakah kelompok Islamis? Atau justru militer? Dan mengapa upaya reformasi ekonomi politik di awal reformasi justru menabur benih polarisasi yang kita rasakan hingga hari ini? Tonton sampai habis, karena kita membongkar framework Davison yang membuat nasib demokrasi Indonesia menjadi sebuah drama probabilitas yang mencekam. Membongkar perspektif klasik antara Veit dan Benda. Sebelum kita masuk ke analisis Davison yang mutakhir, kita harus memahami mengapa perdebatan tentang demokrasi Indonesia ini begitu panas. Dokumen ini membawa kita kembali ke perdebatan klasik yang sempat menghangat di awal 1970-an antara dua Indonesianis ternama, Herbert Veit dan Harry Benda. Kedua tokoh ini memiliki posisi yang bertolak belakang dalam menjelaskan keruntuhan demokrasi parlementer Indonesia di akhir 1950-an. 1. Argumen Herbert Veit, pertikaian elit. Bagi Veit, akar masalahnya adalah perselisihan di tingkat elit nasional. Elit terbelah menjadi 2 kubu, solidarity maker dengan simbol Soekarno, kelompok yang mengedepankan elan revolusi, sentimen nasionalisme, dan cenderung mencemooh demokrasi. Administrator, simbol Muhammad Hatta, kelompok yang lebih condong ke demokrasi dan mengedepankan rasionalitas dalam pengelolaan politik. Menurut Veit, kejayaan kelompok pertama atas kelompok kedua adalah yang menentukan nasib dan menyebabkan runtuhnya demokrasi saat itu. 2. Argumen Harry Benda, kutukan budaya Jawa. Benda tidak sependapat. Ia merasa Veit salah merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang benar, kata Benda, seharusnya bukan mengapa demokrasi di Indonesia runtuh, melainkan mengapa demokrasi di Indonesia harus awet. Ketika Indonesia meninggalkan eksperimentasi demokrasi, negara itu, menurut Benda, telah menemukan jalan kembali ke tambatan asalnya, yaitu kultur Jawa. Akar kegagalan demokrasi bersumber dari budaya yang menekankan kolektivitas, irasionalitas, dan kecenderungan otoriter di tingkat elit dan massa yang dianggap tidak kompatibel dengan demokrasi. Davison berpendapat bahwa melihat masa silam era 1950-an tidak akan banyak membantu kita memahami peruntungan demokrasi saat ini, karena Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Demokrasi kita saat ini sudah jauh lebih tua, berdurasi 6 kali lipat. Untuk memahaminya, kita harus fokus pada dinamika setelah periode Soeharto. Framework Davison, matriks 9 sel demokrasi. Untuk menganalisis keberlangsungan demokrasi, Davison menawarkan sebuah kerangka yang kompleks, namun sangat terstruktur, matriks 9 sel. Matriks ini membagi demokrasi Indonesia mutakhir 1998 hingga 2018 menjadi 3 periode yang berurutan dan 3 ranah cakupan yang berbeda. 3 pertama, kolom inovasi 1999 hingga 2004, periode mekar dan berkembangnya demokrasi, mencakup masa transisi. Stagnasi, masa Presiden SBY, periode di mana harapan publik dan pengamat terhadap kelanjutan reformasi politik dan ekonomi mulai meluntur. Polarisasi sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, periode yang ditandai dengan meningkatnya perpecahan. 3 ranah cakupan,
baris politik, pembaharuan kelembagaan, ekonomi politik, reformasi kebijakan, mobilisasi atau politik identitas, dinamika sosial. Persilangan antara periode dan ranah ini menghasilkan 9 sel analisis yang dapat digunakan untuk memetakan tantangan, keberhasilan, dan kegagalan demokrasi. Bedah ranah, politik, ekonomi, dan identitas di periode inovasi. Mari kita lihat bagaimana matrik ini bekerja dengan membedah periode inovasi 1999 hingga 2004. 1. Ranah politik, inovasi dan jebakan awal. Pada ranah politik, periode ini penuh dengan langkah pembaharuan yang luar biasa. Masa transisi Presiden B.J. Habibie, pembukaan keran kebebasan pers dan pembebasan tahanan politik, serta perancangan paket undang-undang tentang pemilu, partai politik, dan kelembagaan DPR MPR yang melahirkan a founding election. Masa Gus Dur dan Megawati, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, memasukkan jaminan HAM, pendirian Mahkamah Konstitusi, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pemberlakuan otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan. Namun di sel yang sama, Davidson mencatat adanya ironi. Meskipun pemilu 1999 adalah founding election, partai-partai lama yang terbentuk di era Orde Baru justru memenangkan mayoritas suara, 67% suara populer dan 72% kursi parlemen. Artinya, nasib demokrasi Indonesia sejak awal sudah ditentukan oleh elit politik dari partai-partai lama. 2. Ranah ekonomi politik, reformasi yang gagal cemerlang. Inovasi juga terjadi di ranah ekonomi politik, seperti pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, untuk mematahkan politik monopoli, serta produk legislasi seperti Undang-Undang Telekomunikasi 1999, Undang-Undang Migas 2001, dan Undang-Undang Kelistrikan 2002. Tujuannya adalah menciptakan sistem pasar yang lebih efisien dan mengurangi korupsi di sektor BUMN. Sayangnya, dibandingkan dengan ranah politik, inovasi di ranah ekonomi politik ini tidak menghasilkan kecemerlangan yang sama. Korupsi tetap subur dan efisiensi ekonomi tercapai secara terbatas. Lebih parah lagi, paket deregulasi dan privatisasi ini justru memicu polarisasi elit dan publik dengan mendapatkan label negatif neoliberalisasi yang kemudian sering dipolitisasi dalam percakapan domestik. 3. Ranah mobilisasi identitas, benih polarisasi baru. Di periode yang sama, benih-benih polarisasi sosial mulai terbentuk di ruang publik. Davidson mencatat kemunculan gerakan puritanisme agama, kebangkitan adat di berbagai wilayah, khususnya luar Jawa, kehadiran kembali sentimen anti-asing dan anti-Tionghoa. Ini adalah tantangan demokrasi Indonesia berbasis identitas. Polarisasi nasional versus lokal dan polarisasi berbasis agama mulai mewarnai panggung politik dan sosial. Menariknya, di periode-periode berikutnya, polarisasi berbasis identitas agama semakin menguat dan mengalami ramifikasi. Sementara, arti penting kebangkitan masyarakat adat cenderung menurun. Perang ideologi, Islamisme versus demokrasi. Ranah mobilisasi identitas semakin menarik ketika kita melihat bagaimana polarisasi berbasis agama ini berkembang. Semula semangat purifikasi Islam atau puritanisme Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis yang sekuler. Kemudian kelompok Islam tersebut merumuskan lawan berikutnya, yakni kelompok Tionghoa. Isu-isu yang menjadi bingkai polarisasi pun berkembang, meninggalkan bingkai tradisional Islam lawan komunisme. Kini, polarisasi merambah pada isu-isu sensitif seperti toleransi terhadap kelompok minoritas Islam Ahmadiyah dan kelompok LGBT. Puncak dari semua peristiwa ini adalah konfrontasi antara Islam dengan demokrasi. Kelompok Islamis intinya menganggap bahwa demokrasi tidak cocok dengan Islam. Di gelanggang politik, ramifikasi ini terlihat dari penyorongan kembali gagasan Piagam Jakarta, gelombang syariahisasi perda di level lokal, retorika NKRI bersyariah. Puncaknya, gemuruh Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta, kasus Ahok, dan Pilpres 2019. Siapa aktor yang berpotensi mengakhiri demokrasi? Davidson tidak hanya membedah isu, tetapi juga menyoroti aktor-aktor kolektif yang berpotensi menggerus pencapaian demokrasi. Ia memeriksa 3 kelompok utama, oligarki, Islam nasionalis, Islamis,
dan militer. 1. Oligarki, ancaman atau penyangga. Davidson mengakui tesis oligarki seperti yang diajukan Jeffrey Winster atau Fedi Hafdiz sebagai tesis penting, namun ia mengambil posisi yang berbeda. Pandangan klasik, kekayaan yang disproporsional dimiliki oleh oligarks dianggap mampu menentukan hasil pemilu, mengarahkan dan mengontrol kebijakan pemerintah demi kepentingan material mereka. Politik elektoral hanya menjadi gejala pinggiran. Watak politik Indonesia adalah oligarkis, bukan demokratis. Posisi Davidson berpendapat bahwa oligarki bukanlah sebuah ancaman yang berpotensi menjungkalkan demokrasi Indonesia, tetapi justru menjadi gejala pinggiran. Alasannya, heterogenitas kekayaan. Para oligarki memiliki latar belakang, sumber kekayaan, dan pandangan politik yang berbeda-beda. Ini membuat mereka sulit menjadi kekuatan tunggal dan solid. Peluang aliansi yang berbeda. Heterogenitas ini memunculkan kemungkinan bagi satu faksi oligarki untuk membuka aliansi dengan pihak lain, termasuk yang bertujuan menjangkarkan demokrasi. Artinya, oligarki merasa puas dengan kondisi demokrasi saat ini karena menyediakan ruang bagi mereka untuk memelihara dan meluaskan kepentingan material mereka. 2. Kelompok Islamis, tantangan ideologis terbesar. Davidson justru melihat tantangan terbesar terhadap demokrasi datang dari apa yang disebut Islam nasionalis atau Islamis. Alasannya, oposisi dari kelompok Islam ini berakar pada kepercayaan yang bersifat ideologis, menganggap demokrasi tidak cocok dengan Islam. Meskipun survei LSI 2011 menunjukkan mayoritas responden lebih dari 70% mendukung penerapan hukum syariah, dukungan ini seringkali bersifat kondisional dan tereduksi ketika dikaitkan dengan isu material, kesejahteraan, kesempatan kerja, dan kebutuhan pokok. Namun, di level elit politik, isu-isu Islamis, Piagam Jakarta, Perda Syariah sering digunakan sebagai alat manuver untuk kepentingan elektoral. 3. Militer, aktor di balik panggung. Davidson mengidentifikasi militer sebagai aktor yang menyodorkan tantangan atau ancaman bagi demokrasi. Mundurnya militer dari gelanggang politik sejak reformasi justru memberikan kenyamanan bagi para pemimpin sipil. Namun, komando teritorial dan jaringan bisnis militer tetap bertahan. Militer bermetamorfosis menjadi aktor yang berada di balik panggung dan tetap berpengaruh. Kekuatan dan kemampuan militer untuk memelihara institusi yang tetap utuh saat ini bisa dimobilisasi untuk tujuan politik jika terjadi kevakuman atau situasi yang menarik. Spekulasi tentang kemungkinan aliansi Islam militer atau aliansi oligarks jenderal menjadi area eksploratif yang penting, karena ini akan menjadi aktor penentu masa depan demokrasi Indonesia. Probabilitas dan ketidakpastian nasib demokrasi. Pada akhirnya, strategi Davidson berbeda dengan Veit dan Benda. Penjelasan klasik berujung pada kesimpulan deterministik atau bertahan atau tumbang. Kerangka Davidson memecah demokrasi menjadi banyak anasir, periode dan ranah, masing-masing dengan plus dan minus, kemajuan dan kemunduran. Inovasi diikuti oleh stagnasi dan polarisasi yang sedikit menimbulkan pesimisme. Tetapi elemen ketidakpastian masih membuka ruang arah perkembangan yang bisa bergerak ke samping, maju, atau mundur lagi. Hasil akhirnya, apakah demokrasi Indonesia akan awet atau tumbang, tergantung dari konfigurasi dan probabilitas kombinasi aneka faktor yang bersifat majemuk. Isu kontroversi pasca 2018. Bab ini juga menyoroti isu-isu kontroversi yang muncul setelah buku asli Davidson terbit. Pada 2018, Undang-Undang Cipta Kerja 2020, isu perpanjangan masa jabatan presiden, dan reorganisasi KPK. Isu-isu ini yang banyak dikritik sebagai kemunduran demokrasi masuk dalam sel politik dan atau ekonomi politik dan dapat dianggap sebagai inovasi negatif atau defisit demokrasi dalam kerangka Davidson. Tindakan eksekutif ini mencerminkan kecenderungan global akan kemunduran eksekutif yang membahayakan demokrasi. Kontroversi reorganisasi KPK, di mana status pegawai KPK dijadikan ASN dan independensinya dipertanyakan, sangat relevan dengan ranah ekonomi politik dan kelembagaan pengawasan. Penutup, kelebihan framework Davidson. Framework Davidson memberikan kelebihan untuk penelusuran empiris yang lebih mudah
karena analisisnya berjangka pendek dan mekanis kausalnya lebih dekat dengan masa awal reformasi, bukan sejarah masa silam. Buku ini bukan hanya merangkum isu krusial, tetapi juga menyediakan bekal untuk membandingkan perjalanan demokrasi Indonesia dengan pengalaman negara lain dalam perspektif komparasi. Inilah kunci mengapa buku Davidson penting, mengapa mengubah perdebatan yang semula deterministik menjadi probabilistik. Demokrasi Indonesia bukan takdir, melainkan hasil dari kombinasi kompleks antara inovasi, stagnasi, dan polarisasi, yang semuanya berada dalam bayang-bayang oligarki, Islamis, dan militer.